Hari ini kita bersama dengan salah satu kiai yang ternama di Oku Timur ini, dan saya berada di kediaman beliau dengan Bapak Kiai Haji Ramlan Bisri. Nah, beliau merupakan pendiri Pondok Pesantren Al-Ikhlas di Pemetung Basuki, Kecamatan BP Peliung. Saat ini kita akan bincang-bincang langsung dengan Kiai Haji Hasan Bisri di Pemetung Basuki. Ya, Pak Haji, sejauh ini profil dari Pondok Pesantren itu seperti apa sih Pak dulunya dan hingga sekarang, bisa dijelaskan? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa amma ba'du. Profil daripada pondok pesantren, awal mulanya berdirinya pondok pesantren itu adalah kami melihat bahwa sekolah madrasah diniyah yang dilakukan pada malam hari itu kurang efektif, kurang berjalan dengan normal dan tidak menghasilkan satu pendidikan agama yang cukup. Nah, sehingga kami bermusyawarah dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama antara lain Mbah Haji Hasim dan Mbah Haji Prawoto. Pada waktu itu kami sepakat untuk membangun sebuah pondok pesantren. Alhamdulillah pondok pesantren Al-Ikhlas itu dulunya dibangun oleh seseorang, satu orang yang bangun. Memang dana dari beliau semuanya. Tidak ada orang lain satupun yang ikut, tidak boleh oleh dia. Sementara dia masih mampu. Nah kemudian setelah berdiri, kemudian mulailah itu diisi dari santri-santri dan seterusnya dan kiainya. Itu didirikan pada tanggal 25 Agustus 1987. Pada waktu itu dipimpin oleh Kiai Musta'in Hasan. Setelah 3 tahun dia pindah dan kemudian diteruskan oleh Kiai Haji Ramlan Bisri sampai sekarang. Alhamdulillah jenjang pendidikannya dari RA sampai Madrasah Diniyah. Ada RA, ada MI, ada MTS, ada Aliyah, ada perguruan tinggi, dan ada Madrasah Diniyah. Dan alhamdulillah saat-saat ini adalah murid kita yang ada itu kurang lebih 800 siswa, terbagi menjadi 2 karena pondok pesantren kita ini adalah jenisnya adalah kholafiyah campuran. Jadi yang bermukim di pondok kurang lebihnya 200-an orang. Nah kemudian alhamdulillah pada tahun ini juga ada 200-an yang tamat MTS dan tamat aliyah. Yang aliyah mungkin ada yang kuliah, ada dan seterusnya. Nah, dan kemudian kami di pondok pesantren adalah menekankan satu bidang studi yang cukup bagus. Ini adalah akhlakul karimah. Maka anak-anak awalnya itu dibekali dengan ilmu akhlak, sehingga akan menjadi yang dicetak adalah manusia-manusia yang berakhlak nanti setelah mereka pulang ke daerahnya. Dan kemudian sampai sekarang alhamdulillah gurunya itu kurang lebih dari 80 orang. Guru-gurunya. Ya. Kemudian untuk berikutnya juga difasilitasi dengan sebuah masjid. Ya. Masjid ini adalah awalnya adalah masjid transmigrasi. Kemudian setelah itu karena berdirinya pondok pesantren dan saya juga pengurus masjid, juga pengurus pondok pesantren dan pimpinan pondok pesantren sekarang. Ya Pak Haji, itu kan masjid kita kan begitu megah ya, dengan pondasi yang sangat kuat dan tampak kita dari arsitekturnya itu luar biasa. Itu dana dan sumber dana ataupun seperti apa sih Pak pembangunannya kok semegah ini hingga sekarang ini udah tampak bagus banget ini kelihatan. Ya, saya kan penjelasan Pak. Ya oke, terima kasih. Jadi pada waktu itu kurang lebih itu kami jangka waktu 3 tahun. Kita masyarakat kita kumpulkan, setiap RT kita kumpulkan pada malam hari ini berembuk di masjid yang dulu selama kurang lebih 3 tahun yang akan datang akan kita bongkar. Dan kami selaku pengasuh juga selaku pimpinan DKM pada waktu itu, ya, itu kami memberanikan diri. Ya, menunjuk dengan seseorang itu adalah kamu sekian, kamu sekian, kamu sekian. Itu berdasarkan hadis Nabi, mambana masjidan banallahu baitan fil jannah. Artinya barang siapa membangun masjid, meramaikan masjid, ya, mengurus masjid, maka akan dibangunkan rumah di surga oleh Allah Ta'ala.
Tuh, satu. Kemudian juga ditegaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Fatir ayat 29. Innalladzina yatluna kitaballahi wa aqamus sholah wa anfaqu mimma razaqnahum sirron wa alaniyah yarjuna tijarotan lan taburo. Maka ayat inilah yang aku bawa ya kepada masyarakat untuk bagaimana masyarakat sadar untuk berinfak. Untuk berinfak itu bagaimana dia ini sadar untuk berinfak. Alhamdulillah selama kurang lebih 3 tahun kemudian kami bongkar. Setelah kami bongkar pada saat itu cukup menggembirakan sekali. Dana setiap hari masuk dan setiap hari Jumat kita laporkan kepada masyarakat. Alhamdulillah yang semegah itu maaf ngomong ini resmi murni dari masyarakat. Alhamdulillah. Dan alhamdulillah sampai sekarang itu lelangan istilah bahasa kami pakai lelangan itu tadi masih berjalan terus. Iya. Jadi setiap hari Jumat itu tidak kurang dari kadang-kadang ya 4 juta, kadang 5 juta, kadang 10 juta setiap hari Jumat. Terus kami lelang, kami kembangkan. Terus kemudian kami sign yang demikian itu arsitekturnya adalah dari anak-anak kami sendiri. Tukang pun bukan orang lain. Dari masyarakat Pemutung Flasuti sendiri. Dan kurang lebih sekarang ini sudah menelan hampir 8,5 M. Itu sekarang insya Allah kurang lebihnya seperti itu. Dan sekarang ini juga masih ada uang kontan itu kurang lebih 200 juta ada sekarang. Iya. Ya, pemirsa, kita tadi bincang-bincang dengan Kiai Haji Ramlan Bisri dan beliau bercerita tentang pondok pesantren yang selama ini berdiri, yang selama ini dimajukannya agar lebih baik lagi, lebih mencipta anak bangsa. Ya, Pak, seusia Bapak sekarang ini, apa nih yang Bapak harapkan ke depan untuk masyarakat Kota Timur ataupun para santri, Pak? Ya. Jadi harapan kami bina santri-santri kami ini adalah pondok pesantren kami ini menerima seluruh suku. Iya. Jadi di pondok ini adalah 50-50 sekarang ini. Iya. Ada yang 50% itu adalah mungkin orang-orang asli Sumatera. Kemudian yang 50% orang-orang Jawa kan seperti itu. Iya. Maka kami memakai bahasa Indonesia seperti itu. Nah kemudian yang kami harapkan kerjasama yang baik dengan pemerintah yang ada. Iya. Ya, karena sinfani minan nas in soluhat fasoluhan nas in fasatat fafasatan nas al ulama bal umaro. Jadi ulama senantiasa bergandengan tangan dengan umaro. Manakala mereka berdua ini ada bergandengan dengan baik, maka akan baiklah itu umat, akan baiklah itu rakyat, akan makmurlah itu negara dan bangsa atau kota. Maka manakala beliau berdua ini saling bertentangan, maka jangan ditunggu idza wusidal amru ila ghairi fangtadiris sa'ah. Seperti itu. Ada pesan khusus nih kepada para santri, pada pondok pesantren, pada masyarakat. Pesan khusus saya umurnya sudah 67 tahun. Nah, jadi kalau ini sudah dapat bonus ya dari Rasulullah 63 kita dapat bonus. Harapan kami satu duriyah. Duriyah itu keturunan kami. Itu nanti yang akan meneruskan generasi penerusnya dibantu dengan alumni-alumni yang berprestasi serta anak-anak orang-orang pemetung sendiri yang mau berprestasi di pondok pesantren ini. Jadi pertama adalah duriyah, kedua kalinya santri-santri yang telah selesai menempuh ilmu di mana-mana, balik lagi ke pondok, dan kemudian lingkungan atau masyarakat desa Pemetung sendiri untuk mengelola pondok pesantren ini sampai mungkin lebih daripada sekarang, seperti itu harapan kami. Terus kemudian karena pondok pesantren ini adalah satu pendidikan di Indonesia yang paling tertua. 300 tahun yang lalu telah didirikan pondok pesantren di Indonesia ini. Maka ini harapan kami agar kiranya dari pemerintah daerah pun juga ikut serta ya, melihat. Setelah melihat kemudian mungkin membantu. Bukan duitnya yang dibantu, tetapi membantu nasihat-nasihat dan seterusnya. Satu, kedua kalinya alumni yang sudah tamat ya, santri-santri sudah tamat ini kiranya diberikan satu peluang lah, kemudahan apabila ingin membantu negara, agar diberikan peluang, ya dipermudah. Nah, seperti itu. Apakah nanti ingin jadi tentara atau polisi yang agamis, ya, sehingga ke depan ini insya Allah baldatun thayyibatun warabun ghafur akan tercipta di tengah-tengah kita. Sekian dan terima kasih. Ya. Baik,
Pemirsa, demikian pesan khusus yang disampaikan oleh Kiai yang luar biasa dengan semangatnya yang menggelora untuk memajukan pondok pesantren Al-Ikhlas. Dan banyak bukti yang kita lihat secara langsung pemirsa dari kemajuan pondok pesantren yang dulunya mungkin hanya beberapa santri dan hingga saat ini sudah banyak menurunkan santri-santri yang berakhlak dan santri-santri yang memiliki agama yang tinggi hingga menuju perguruan tinggi, dan ini merupakan karya beliau dan beliau begitu semangat antusias agar pondok pesantren ini lebih maju lagi. Dan keduanya, masjid yang dibangun begitu megah dan juga hasil karya dari masyarakat termasuk dukungan beliau agar membantu demi kemajuan umat beragama di wilayah Pemoton Basuki. Demikian dan terima kasih. Mudah-mudahan motivasi ini menjadikan semangat bagi generasi muda agar lebih maju ke depan, agar lebih semangat lagi dan meningkatkan iman dan takwa kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Mau dapat berita-berita, informasi menarik, ikuti YouTube Joni Harian. Hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. BKM Oku Timur Channel. BKM Oku Timur Channel. BKM Oku Timur Channel.